Saudara ahli. Tadi disebutkan soal unsur yang sangat berbeda antara 338 dengan 340. Dengan sebelumnya berencana terlebih dahulu. Andi Hamzah di dalam bukunya bahkan menerjemahkan more, premeditating itu dengan perenungan. Dia menerjemahkannya dengan perenung. Bisa saudara ahli jelaskan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna berencana ini dan apa ukuran-ukuran kriteria sehingga kita bisa mengkualifikasikan bahwa ini adalah bagian dari unsur berencana. Silakan Prof. Baik, mohon izin yang mulia. Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa direncanakan lebih dahulu atau fur bidah tirat itu. Nah, oleh karena itu pada ketika pembentuk undang-undang tidak merumuskannya, maka tentu kita harus melihat ke dalam teori atau pendapat dari para ahli terkemuka. Kemudian kita juga bisa melihat ke dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah menjadi jurisprudensi konstan yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu atau fur bidah tirat itu adalah minimal harus memenuhi 3 unsur atau 3 syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan, artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Demikian. Baik. Jadi ada kata kunci tadi yang disebutkan bahwa perbuatan tersebut baik perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam keadaan tenang, begitu ya Prof? Baik. Tadi ada disebutkan juga soal jangka waktu Prof. Jangka waktu yang cukup dari mulai adanya gagasan sampai dengan pelaksanaan gagasan tersebut. Moderman dalam sejarah penyusunan KUHP Belanda menyebutkan bahwa sifatnya sangat relatif, tetapi yang menjadi kunci adalah soal keadaan kejiwaan si pelaku pada saat itu. Boleh ahli jelaskan dari pendapat ahli sendiri terkait hal tersebut tadi soal jangka waktu. Berapa sebenarnya jangka waktu ini? Baik, mohon izin yang mulia. Persoalan jangka waktu sebagai salah satu syarat untuk bisa menyebut adanya perencanaan, ya, ini sebenarnya tidak ada ukuran yang absolut untuk menentukan berapa lama waktu yang bisa digunakan untuk memikirkan secara tenang tentang perbuatan yang akan dilakukan. Waktu itu bisa saja singkat dan bisa juga lama. Sekalipun waktu itu lama sifatnya, belumlah tentu bahwa orang telah melakukan suatu perbuatan dengan perencanaan. Kata kunci untuk jangka waktu itu adalah soal ketenangan, soal kejiwaan. Jadi sekalipun waktunya panjang, tapi dia memutuskan itu dalam suasana yang tidak tenang, tetap saja tidak bisa disebut sebagai telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi waktu itu memang sesuatu hal yang relatif, akan tetapi saya kira menjadi kewenangan hakim lah untuk menilai soal jangka waktu itu. Demikian. Baik. Terkait dengan keadaan tenang tadi, saudara ahli, terkait dengan keadaan tenang. Apakah untuk memahami apakah seseorang pada saat melakukan tindakan tersebut,
dia dalam keadaan kejiwaan yang tenang, apakah perlu juga mengetahui latar belakang atau motif mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut? Dan apakah kemudian motif tersebut menjadi bagian penting yang harus dibuktikan untuk mengukur tadi keadaan tenang dalam konteks kejiwaan si pelaku dalam kaitannya dengan elemen berencana di dalam ketentuan 340. Silakan. Baik, mohon izin yang mulia. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana, ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama ya kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya. Si A dijatuhi hukuman selama 3 bulan karena motifnya mencuri ayam itu adalah untuk membeli resep obat anaknya yang sedang sakit. Sedangkan si B yang mencuri ayam di kota B, mencuri ayam itu adalah disebabkan karena dia sudah berjanji dengan calon pacarnya untuk ditraktir atau menonton atau kemana, karena dia tidak punya uang, dicurinya ayam tetangga. Sehingga dengan demikian atas dasar motif itu dia dijatuhi hukuman selama 6 bulan. Tapi si C di kota C, dia mencuri ayam motifnya atau disebabkan karena dia sedang kecanduan, ketagihan narkotika. Nah, jadi dia mencuri ayam karena sedang ketagihan narkotika, maka itulah yang menjadi motif dia untuk mencuri ayam. Nah, dari gambaran atau ilustrasi kasus yang seperti ini, menurut pendapat saya motif itu sangat bermanfaat untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan di samping terkait dengan pembuktian unsur kesengajaan tadi. Demikian. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.